Om Swastiastu, umat sedharma dimanapun berada. Semoga dalam keadaan sehat dan selalu di bawah lindungan Ida Sang Hyang Widiwasa. Jumpa lagi dengan saya Jero Mangku Pemayun Brabang. Kali ini saya akan membahas tentang mecaru. Sebelum lanjut, mohon klik tombol subscribe-nya agar channel ini bisa berkembang dan saya semakin semangat membuat video-video selanjutnya. Bagi yang sudah subscribe, saya doakan semoga selalu diberikan kesehatan, panjang umur, dan dimudahkan rezekinya. Mecaru adalah upacara yang dilaksanakan oleh umat Hindu untuk menjaga keharmonisan dan keselarasan antara manusia dengan alam. Mecaru juga dikenal dengan upacara Butayatnya. Upacara Butayatnya pada hakikatnya merawat 5 unsur yang membentuk alam semesta, yaitu tanah, air, api, udara, dan ether. Sementara makna daripada mecaru adalah kewajiban umat manusia untuk merawat alam sebagai perwujudan Tuhan. Dalam hal ini, Tuhan diwujudkan sebagai alam semesta beserta isinya. Di Bali kita sering mendengar antara caru dan taur. Di dalam lontar Dewa Tatwa antara caru dan taur dibedakan sebagai berikut. Yang termasuk caru adalah eka sate, segahan panca atau mancawarna, panca sate, panca sana, panca nak madurga, ngersi gana. Dalam hal ini saya akan ulas sedikit tentang resi gana atau ngersi gana. Bukanlah terkategori caru. Kita harus pahami terlebih dahulu antara caru dan resi gana terpisah adanya. Resi gana adalah bentuk pemujaan Bathara Ganapati atau penguasa para gana sebagai Wigneswara pembasmi segala rintangan. Upacara ini diselenggarakan agar manusia terbebas dari segala rintangan. Penyelenggaraan resi gana memang tidak terlepas dari caru sebagai landasan upacaranya, sehingga seolah-olah resi gana adalah caru. Perlu saya jelaskan di sini, masing-masing sudut pekarangan kita yang disebut dengan raksa atau padu raksa dan satu di tengah, masing-masing sebagai stananya Batari Durga. Masing-masing Durga inilah diiringi oleh para Buddha atau para Gana. Kelima Durga ini disebut dengan Panca Durga yang tersebut pada lontar Panca Durga, yaitu Sri Batari Durga, angadakakan kalika kaliku, yaksa yaksi dengan sepah kubanda. Kemudian Batari Raji Durga, angadakakan pemali jin jukeh setan bergala-bergali. Kemudian Batari Suksemi Durga, angadakakan sampulung pemala-pemali kara seta. Batari Gori Durga, angadakakan preta sajar buta kapirangan. Kemudian yang kelima Batari Maya Durga, angadakakan panca buta, yaitu buta jangitan, buta langkir, buta lembu kania, buta taruna, dan buta tiga sakti. Pada saat Durga Mamurti melepas semua kekuatannya yang mengakibatkan hancur dan rusaknya alam semesta, saat inilah Bathara Gana menyupak ibunya agar bisa tenang kembali. Makanya beliau disebut seorang resi, yaitu Resi Gana. Selain itu pula, Bathara Gana juga disebut dengan Adi Dewa, artinya dewa yang harus dipuja pertama kali
sebelum memuja dewa-dewa yang lain. Makanya di Bali sebelum melakukan upacara besar, misalnya naspas, ngentak linggih, ataupun upacara yang lain, pasti diawali dengan upacara Resi Gana. Di dalam Siwa Purana disebutkan pada saat Dewa Trimurti yaitu Dewa Brahma, Dewa Wisnu, dan Dewa Siwa akan membunuh raksasa Tripura yang sedang mengacau di kayangan, sehingga membuat para dewa menjadi resah yang tinggal di sana. Pada saat itu Dewa Brahma sebagai busur panah, Dewa Wisnu sebagai anak panah, dan Dewa Siwa sebagai pembentang busur panah. Pada saat busur panah dibentangkan oleh Dewa Siwa, ternyata anak panah tidak mau melesat. Akhirnya Dewa Siwa bertanya kepada Dewa Wisnu, "Wahai Dewa Wisnu, kenapa engkau tidak mau melesat saat busur panah kulepaskan?" "Wahai Dewa Siwa, di ujung panah anakmu yang bernama Ganapati sedang duduk, sehingga membuat panah ini tidak mau bergerak dan sangat berat sekali." Akhirnya Dewa Siwa teringat dengan anugerah yang pernah diberikan kepada Dewa Ganapati, bahwa sebelum melakukan pekerjaan yang besar ataupun memuja dewa yang lain, harus memuja Dewa Ganesa terlebih dahulu. Saat itu Dewa Siwa langsung memuja Dewa Ganesa dengan mengucapkan "Jaya Sri Ganapati." Akhirnya anak panah melesat dan menghujam raksasa Tripura. Akhirnya raksasa Tripura terbunuh. Demikianlah cerita mitologi yang terdapat di dalam Siwa Purana. Kemudian pembahasan saya lanjutkan dengan Tawur. Yang dimaksud dengan Tawur adalah Manceklut, Balik Sumpah, Panca Walikrama, Eka Buana, Tribuana, Eka Dasarudra. Jadi tujuan upacara Tawur dilakukan adalah untuk kesejahteraan dan keselarasan alam semesta. Umat sedharma yang berbahagia dimanapun berada, demikianlah penjelasan singkat saya tentang Macaru dan Tawur. Semoga bisa memberikan pencerahan dan menambah wawasan umat sedharma sekalian. Jika ada kata-kata yang tidak berkenan di dalam penyampaian materi ini, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri dengan Santi Puja. Om Santi 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 Om.